Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri menggelar musyawarah daerah atau Musda tahun 2025 di Gedung KKP RI Kota Kediri, Kamis 18 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam evaluasi program kerja sekaligus penentuan arah kebijakan organisasi koperasi di Kota Kediri ke depan. Musda ini turut dihadiri oleh Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, pengurus Dekopinda Kota Kediri, serta perwakilan koperasi se-Kota Kediri. Agenda utama Musda Dekopinda tahun 2025 meliputi pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban atau LPJ Program Kerja Dekopinda Kota Kediri periode 2021-2025 serta penyusunan rencana kerja periode 2026-2030. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penguatan peran Dekopinda dalam menghadapi tantangan koperasi di era modern. Mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis 18 Desember tahun 2025 kita semua bisa hadir dalam acara musyawarah daerah di gedung PPKP RI dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu Mars Koperasi, dan lagu Mars Dekopinda. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mardiono. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025, kami yang ada di dalam gedung ini adalah para insan koperasi yang ada di Kota Kediri akan melaksanakan agenda berupa musyawarah daerah Dewan Koperasi Puncak Kota Kediri. Untuk itu ya Allah, naungi kami semua dengan rahmat-Mu agar perjalanan musda ini penuh dengan ridho dan keberkahan dari-Mu. Tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah dalam mengambil keputusan-keputusan nanti, agar kami tidak salah dalam melangkah di kancah pembangunan korporasi di Kota Kediri. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Dekopinda Kota Kediri sekaligus laporan panitia. Kepada yang terhormat Ibu D.R. Firdaus, disilakan. Dr. Anda Firdaus, Ketua Dekopinda Kota Kediri, melaporkan selama 5 tahun menjabat mendapatkan 2 kali dana hibah yang dibuat untuk perayaan kegiatan Hari Koperasi, perbaikan kantor Dekopinda, dan kegiatan gerakan koperasi di Kota Kediri untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Firdaus mengucapkan terima kasih atas dukungan selama 5 tahun memimpin Dekopinda Kota Kediri. Mohon izin berdiri Pak. Terima kasih Pak. Yang terhormat dari Dinas Koperasi UMT Kota Kediri, Pak Eko, silakan berdiri, Pak Jabaran juga. Dan 2 bulan ya Pak. Terima kasih. Kemudian Forkompimda Kota Kediri, saya mengucapkan terima kasih Bapak Sararo di sini, dari Dewan Pakar dan pimpinan harian Dekopinda Kota Kediri, Pak Ibu Handayani, Pak Naruli, Pak Gabut, dan Pak Ramono. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian hadirin yang saya hormati, perlu kiranya saya menyampaikan permohonan maaf atas pelaksanaan yang dijalankan pada siang hari, dan mengingat pada jadwal kunjung dari Dekopinda Jawa Timur serta Bapak Ibu jajaran yang lain yang baru bisa dijalankan di siang hari. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemilik gerakan koperasi di Kota Kediri yang telah mempercayakan kepada kami dan jajaran untuk mengemban amanat sebagai pimpinan Dekopinda Kota Kediri selama masa jabatan 2020-2025. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah saatnya musyawarah daerah Dekopinda Kota Kediri tahun 2025 untuk dilakukan, karena masa bakti Dekopinda yang diamanahkan kepada kami telah usai. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan musda ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian. Nomor 2, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar Dekopinda.
Ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKOPINDA. Keempat, peraturan organisasi dan tata kerja DKOPIN. Yang kelima, instruksi DKOPINDA Jawa Timur sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan DKOPINDA Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Bahwa musyawarah daerah DKOPINDA Kabupaten Kota wajib dilaksanakan sebelum tanggal 31 Desember 2025 terkecuali bagi yang masa jabatan berakhir pada tahun 2026. Sasaran musda pada hari ini, peserta musda yang memiliki hak suara sebanyak 142 koperasi yang merupakan anggota DKOPINDA dan peninjau yang tidak memiliki suara. Dengan penjelasan, satu, peserta musda adalah perwakilan koperasi primer maupun sekunder anggota DKOPINDA Kota Kediri yang minimal tertib dalam memenuhi kewajiban sebagaimana termaktub dalam ADART DKOPIN. Kedua, peninjau tidak memiliki hak suara adalah anggota DKOPINDA perwakilan koperasi yang belum memenuhi kewajiban sebelumnya namun memberikan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan DKOPINDA dan juga 3 lembaga KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Onijin, Koperasi Kelurahan Merah Putih berdiri, ada Saunao, Onijin, Kuwon Sewu, minta tepuk tangannya buat DKOPINDA Kota Kediri yang telah memberikan akhir masa jabatan kami dengan semampunya menyajikan sebagaimana apa adanya. Dan ujian yang istimewa adalah tentu untuk anggota DKOPINDA, pengurus, pengawas, maupun gerakan koperasi itu sendiri. Kami titip kepada gerakan koperasi, pilihlah hati nurani panjenengan untuk memilih pimpinan yang bisa membawa koperasi ini semakin baik, semakin jaya, dan semakin bermanfaat di Kota Kediri, serta tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah bersama-sama kita ikuti agenda pelaksanaan musda ini dengan penuh hikmat. Semoga lancar, sukses, dan pilihan calon ketua yang mampu membawa perkembangan dan kemajuan perekonomian di Kota Kediri dan sesuai hati nurani masing-masing. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila sikap untuk kata saya baik selama saya menjabat menjadi ketua. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada panjenengan sekalian, kepada Allah SWT, kami selalu menanggung yang sepuas-puasnya. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri kepada Bapak Eko Lukmono. Disilakan. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, Eko Lukmono Hadi, menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Atas nama pemerintah Kota Kediri, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya musyawarah daerah DKOPINDA Kota Kediri tahun 2025. Musyawarah daerah merupakan momentum yang penting, bukan sekedar agenda organisasi semata, tetapi ruang bersama untuk melakukan evaluasi, merumuskan arah ke depan, sekaligus menyiapkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pengurus periode 2020-2025 atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan dalam pergerakan koperasi di Kota Kediri. Gerakan koperasi tumbuh karena kerja kolektif, kesabaran, dan semangat gotong royong yang terus dijaga dari waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, koperasi
Koperasi sejak awal berdirinya bangsa ini telah diletakkan sebagai sosok guru perekonomian nasional, bukan sekedar sebagai entitas usaha, tetapi sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. Dalam konteks daerah, koperasi memiliki peran nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta menjadi penopang bagi kelompok-kelompok usaha rakyat. Bapak Ibu sekalian, kita juga menyadari bahwa tantangan hari ini jauh berbeda dengan masa lalu. Perubahan teknologi, dinamika pasar, serta pola ekonomi digital menuntut koperasi untuk terus beradaptasi. Inovasi dan transformasi menjadi keniscayaan agar koperasi tetap relevan, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan anggotanya di tengah perubahan zaman. Apa yang disampaikan dalam sambutan beliau, memang kami ini Bapak Ibu sekalian, 3 bulan selamat datang Pak Nugroho menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UTK Kota Kediri. Kalau saya diundang di beberapa forum, kadang-kadang saya itu ternyuh, ini yang jadi pengurus itu mulai saya jadi lurah kok orangnya ini, setelah jadi kepala dinas kok ini lagi. Nah, hal seperti ini saya mendorong kepengurusan di Kopi dari Manut yang akan datang itu harus bisa berubah wajah, bukan karena kepengurusan, tetapi wajah semangatnya untuk bagaimana koperasi ini tidak sebagai retorika. Ada tugas besar yang hari ini kita emban, yaitu bagaimana koperasi KKNP Kota Kediri ini bisa eksis menindaklanjuti amar putusan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya tahu hari ini Pak David pusing karena targetnya Kota Kediri masih 1, Pak. Kita harus berupaya, Pak. Tenang aja, Pak. Kita support. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Kediri memandang sinergi sebagai kunci. Sinergi antara Dekopinda, pemerintah daerah, gerakan koperasi, serta seluruh elemen masyarakat harus tetap diperkuat, termasuk dalam mengawal dan mendukung berbagai program unggulan pemerintah seperti koperasi Kelurahan Merah Putih agar benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan tidak hanya sekedar seremonial belaka, serta memberi manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar koperasi Merah Putih. Melalui musyawarah daerah ini tentu akan lahir kepengurusan baru. Harapan kami kepengurusan yang terpilih nantinya adalah sosok-sosok yang kompeten terhadap perkorporasian, komunikatif, inovatif dalam mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ke depan, saya berharap Dekopinda Kota Kediri dapat terus berkontribusi dalam mendukung visi besar bangsa ini, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan berperan aktif dalam perjalanan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Melalui koperasi-koperasi yang kuat, sehat, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus mendukung gerakan koperasi agar koperasi semakin maju, profesional, dan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan serta memperkuat perekonomian daerah. Menurut Anda, semoga musyawarah daerah Dekopinda Kota Kediri ini menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik dan keputusan yang amanah yang mampu membawa gerakan koperasi Kota Kediri menjadi lebih maju, berdaya saing, dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat dan anggota koperasi yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Kota Kediri ditandatangani. Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Nanang Abu Hamid, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musda Dekopinda Kota Kediri. Nanang menambahkan agar kepengurusan baru yang terpilih untuk menyusun program 5 tahun ke depan, sehingga koperasi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami menyampaikan selamat atas pelaksanaan Musda ini. Mudah-mudahan benar-benar membawa manfaat sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden bahwa nantinya koperasi ini benar-benar menjadi jalan untuk menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka tentunya dengan keberadaan dari Dekopinda dan Dekopinda tentunya akan menjadi bagian dari sinergi yang dilakukan. Saat ini karena barokahnya koperasi desa Kelurahan Putih, awal tahun jumlah koperasi di seluruh Jawa Timur 20.600-an. Hari ini jumlah koperasi di seluruh Jawa Timur sudah 30.000 lebih. Banyak, tapi yang akan lebih membanggakan nanti banyak ataupun dari kualitasnya besar dan berkualitas. Kalau yang banyak tapi tidak berkualitas nanti kan yang ada mungkin hanya Pak Eko pengaduan, tentu jodoh nanti ya. Harapan kita, keinginan kebersamaan kita ini nanti menjadi bagian secara terprogram, secara sinergis akan menjadi bagian kita barikade membersamai teman-teman koperasi sebenarnya agar koperasinya menjadi sehat. Cukup sehat saja tidak cukup. Harapannya koperasi semuanya sehat. Karena kalau sudah sehat, semua perizinannya terpenuhi, insya Allah aktivitas usahanya juga akan tenang. Sehingga aktivitasnya misalnya tenang, tentunya akan banyak kreasi, sehingga upaya-upaya untuk membangun koperasi sesuai dengan kenyataannya itu nanti akan semakin pas. Mungkin menjadi sedikit catatan bagi kita bahwa saat ini di Jawa Timur koperasi yang bersifat pinjam bukan banyak. Kita melihat dari searching seakan-akan koperasi itu semuanya sangat pinjam. Ada yang cuma pinjam hanya 80%, 80% itu sektorial pada koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi produsen dan sebagainya. Namun ternyata di dalam yang 80% tersebut secara realistis juga yang jalan malah unit simpan pinjamnya, yang jalan adalah unit simpan pinjamnya. Maka tentu apakah tidak boleh. Namun tentunya menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana ketika jenisnya mengoperasi produsen, maka aktivitas produksinya juga jalan, operasi jasa, usaha jasanya juga jalan sehingga dengan unit simpan pinjamnya ini menjadi bagian bersama. Di samping tadi juga ditampilkan ada koperasi kelurahan
koperasi kita bersama-sama untuk kalau menurut kami yang paling utama adalah bagaimana koperasi sebenarnya sehat. Ketika koperasi sehat itu nanti aktivitas apapun itu nanti insya Allah lancar. Maka mudah-mudahan dengan pelaksanaan Musda di Kopinda ini akan bukan hanya membentuk kepengurusan, tapi juga menyusun program-program keuangan ke depan yang lebih dan yang nanti akan membawa kemanfaatan bagi seluruh anggota bagi seluruh populasi yang jadi anggota Kopinda. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musda Dekopinda Kota Kediri secara resmi dibuka oleh Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto. Dalam sambutannya, Slamet Sutanto mengatakan, koperasi dituntut harus mampu menjawab tantangan zaman, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain melalui kolaborasi, saling gotong royong antar anggota untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau kita simpulkan dari 3 sambutan di depan, Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi, rumah perjuangan gerakan koperasi, rumah dalam menyampaikan aspirasi, koperasi dituntut mampu mengikuti tren zaman kawan 8. Betul, sehingga apapun manusia dalam keilmuannya, dalam apapun nilai istilah doyong ini, doyong ini, doyong, maka jangan melawan lapar. Arti yang disampaikan kembali tadi adalah sekarang koperasi ini menghadapi 3 tantangan. Tantangan yang pertama, regulasi. Ojo dialogkan. Maka di sini buta mikir gaji, tapi buta mikir aturan. Aturan hari ini belum dibaca, besok tidak ada. Begitu juga koperasi. Dan aturan tidak boleh dilawan karena aturan adalah bagian fondasi kehidupan organisasi yang harus dipatuhi. Tantangan yang kedua adalah kompetisi, pesaing. Apakah koperasi tidak punya pesaing? Banyak sekali. Bahkan kokber yang sekarang cantik-cantik ini, kalau menafsiri kokdes dan kokber ini adalah anak atau adik kelahiran kita, ini juga bagian pesaing. Adik yang baru lahirnya ada pakai direncanakan, bahkan tidak diharapkan, betul-betul lahir Impres 9 2002. Jadi Pak Kasdi paling komunikasi. Karena tidak ngerti. Pasti. Yang ketiga tantangan kita adalah teknologi, digitalisasi, informasi. Ini tantangan. 3 tantangan inilah yang harus menjadi tantangan ekonomi ke depan, harus mampu menjadi rumah gerakan koperasi yang bisa bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain, terkhusus swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, dan lain sebagainya. Ketua Dekopinwil Jawa Timur berpesan 3 hal kepada pimpinan terpilih untuk regenerasi mencari SDM yang unggul di bidang inovasi, komunikasi, dan teknologi. Maka saya yakin Dekopinda Kota Kediri akan menjadi rujukan model Dekopinda Kabupaten Kota Jawa Timur yang lain. Lalu bagaimana untuk mewujudkan itu? Ciptakan SDM yang unggul di bidang komunikasi. Bagaimana seorang pemimpin bisa membangun satu komunikasi yang baik kalau tidak mempunyai kelebihan keunggulan? Dan Dekopin ini adalah fasilitasi. Maka harus bisa komunikasi dengan
digunakan, bisa komunikasi dengan mudah dengan dilakukan gabungan KPR Bank Jatim dan lain sebagainya. Yang kedua, unggul di bidang inovasi, penuh gagasan, penuh ide-ide dan penuh strategi dalam membangun komunikasi yang lebih baik. Yang paling akhir, mudah-mudahan dengan Musda ini terpilih ketua yang sudah teruji memimpin sejak 5 tahun yang lalu. Tepuk ini mesti lanjutkan. Lanjutkan. Jadi tidak sanggup karena ditutup aja ya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan amanah ini tadi dilaksanakan pada siang hari karena pagi jadwal saya panggil dan ketua ini saya wakilkan tidak mau. Saya wakilkan dan ditugaskan tidak mau. Kalau Pak Ketua yang hadir dan berbagi. Dan memang harus saya yang kosong setengah 1 sampai jam 5 karena nanti jam 7 ada pelantikan Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri abad ini. Itu pun saya jam 8 dengan geser karena ada kegiatan berbagi dengan DPRD Jatim. Coba bayangkan. Tapi dengan begitu saya tidak pernah capek karena bagaimanapun ini adalah pengabdian untuk menuju surga bersama Pak Kadis dan bapak-bapak yang hadir di sana. Itu pada hari ini apa gimana ini mau? Habis gitu. Saya tidak lagi gimana. Pakaian gawe bukan hiburan. Untuk itu atas izin Allah Ta'ala disaksikan seluruh peserta yang hadir hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025 Musyawarah Daerah Demokrasi Indonesia Daerah Kota Kediri secara resmi saya buka dan bisa dimulai. Dalam musda sidang pleno dibagi menjadi 3, yakni agenda sidang pleno 1, pembacaan dan pengesahan quorum rapat, agenda sidang, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang. Ya, yang jelas harapan kami dari pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Teknis Dinas Koperasi FTK Kota Kediri berharap pelaksanaan musda lancar sesuai dengan ADART yang ada di internal Dekopinda Kota Kediri. Dan harapan kami ke depan ada sinergi antara pemerintah Kota Kediri dengan pengurus Dekopinda. Karena bagaimanapun juga tantangan perkoperasian itu semakin hari tidak semakin ringan. Yang pertama mungkin kita lihat kepengurusan itu harus yang semakin fight, semakin solid. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Dan yang paling penting sebagaimana arahan Bapak Presiden, bagaimana koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Kediri harus ada eksistensinya. Dan harapan kami, pengurus-pengurus Dekopinda yang di Kota Kediri untuk kepengurusan yang akan datang bisa membantu kami dalam pelaksanaan program-program perkoperasian di Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sidang pleno pertama bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 140 undangan hadir peserta 124, tepuk tangan buat jenengan. Dari peninjau hadir 9 orang. Maka dari itu quorum kita anggap besar. Setuju? Terima kasih. Kemudian acara yang kedua adalah nanti akan dibacakan oleh sekretaris saya. Monggo Pak. Aktif ini Dekopinda merupakan penyelenggara, sehingga dalam penyusunan aturan dan sebagainya itu sudah jadi paket dari Dekopinda. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Setelah itu adalah pemilihan
pimpinan sidang. Di dalam pemilihan sidang ini, secara instruksi dari Dekopin adalah satu keterwakilan dari Dekopin B. Maka dari itu tentu Pak Slamet sudah memandatkan kepada Pak Amin untuk menjadi formatur di pembahasan tatip tersebut. Yang kedua adalah Pak Santoso dari Gerakan, setuju? Yang ketiga Pak Ade dari Perhutani, setuju ya? Oke, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya pleno kedua dan pleno ketiga akan dipimpin oleh Pak Amin beserta jajarannya. Untuk mempersingkat waktu, maka waktu kami segera untuk kami serahkan kepada Pak Amin Sudiro untuk memimpin selanjutnya. Untuk kami persilakan Pak. Tadi sudah dibuka. Selanjutnya pleno 2 kita mulai dari Dekopinda Kota Kediri dimulai. Pada pleno 2 ini, insya Allah mudah-mudahan tidak lama ya, karena sudah ada 3, karena nanti ada acara oposisi selanjutnya. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pimpinan Dekopinda Kota Kediri masa jabatan 2020-2025. Sampai sudah terima semua? Sudah? Siapa yang belum? Sudah semua. Sudah sampai baca? Sudah sampai teliti? Kalau sampai sudah baca semua, sudah sampai teliti serta analisa, apakah perlu pimpinan Dekopinda untuk menyampaikan laporan ini? Ya. Perlu apa enggak? Lanjut saja Pak. Lanjut. Saya ulangi. Perlu apa tidak? Artinya yang mengajuk tidak perlu lebih banyak. Maka itu saya nyatakan tidak perlu. Sidang Pleno 2, penyampaian dan pengesahan LPJ pimpinan periode berjalan, penyampaian program kerja 2026-2030, dan sidang Pleno 3, yakni pemilihan dan penetapan calon Ketua Dekopinda Kota Kediri 2025-2030. Selain itu, Musda juga menjadi ajang pemilihan Ketua Dekopinda Kota Kediri periode 2025-2030 sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya. Dalam forum musyawarah tersebut muncul 3 calon kandidat ketua yang dipilih secara mufakat, yakni Firdaus, Andayani Nur Hidayati, dan Santoso. Yang kebetulan muncul dari pernyataan peserta terkait dengan pemilihan ini. Maka itu saya panggil Pak Santosa. Siapa Pak Santosa? Oh, Pak Santosa ini. Yang kedua, siapa lagi? Ibu Handayani. Siapa? Yang ketiga, Ibu Firdaus. Mohon kepada ketiga-tiganya untuk membantu saya mengirimkan saksi dari masing-masing. Pak Santoso yang diwakili sendiri. Santoso, Ibu Firdaus, Dr. Firdaus,
Firdaus S. Firdaus. Ibu Firdaus. Dr. Anda Firdaus. Ibu Dr. Anda Firdaus. Dr. Anda Firdaus. Ajak Firdaus. 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 Selain itu, Musda juga menjadi forum pemilihan Ketua Dekopinda Kota Kediri periode 2025-2030. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara dengan total 125 suara sah. Dari hasil pemungutan suara tersebut, Firdaus memperoleh 92 suara, Handayani memperoleh 31 suara, dan Santoso memperoleh 2 suara. Dengan perolehan suara terbanyak, Firdaus resmi terpilih sebagai Ketua Dekopinda Kota Kediri periode 2025-2030. Atas terpilihnya Firdaus sebagai Ketua Dekopinda Kota Kediri periode 2026-2030, mampu membawa Dekopinda Kota Kediri semakin maju dan berkontribusi nyata dalam pengembangan koperasi di daerah. Dr. Anda Firdaus. Dr. Anda Firdaus. Ibu Firdaus. Dr. Anda Firdaus. Dr. Anda Firdaus. Sri Aman Amin Firdaus. 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 Dr. Anda Firdaus. Untuk bakal calon nomor 1 atas nama Bapak Santosa ini mendapatkan 2 suara atau sebesar 2 suara atau sebesar 2,5%. Untuk bakal calon nomor 2 Ibu Handayani ini memperoleh 31 suara atau sebesar 28,75%. Dan sedangkan untuk bakal calon nomor 3 Ibu Firdaus ini mendapatkan perolehan suara sebesar 92 suara atau sebesar 50%. Dengan persentase 1,6%. Kemudian Ibu Handayani dengan memperoleh nilai suara memperoleh suara 32, perolehan 25,6%. Kemudian Ibu Firdaus perolehan suara 92 dengan nilai persentase 73,6%. Maka sesuai dengan tertib bahwasanya yang memperoleh nilai lebih dari 50% tersebut ditetapkan menjadi Ketua Dekopinda masa jabatan 2025-2030. Saya ingin bertanya, apakah saudara yang setia sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa, negara, khususnya tenaga demokrasi. Sumpah ini sampai disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah
Saya bersumpah. Satu, Satu, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan Dekopinda Kota Kediri sebagai pimpinan Dekopinda Kota Kediri akan selalu berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan Dewan Demokrasi Indonesia dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan Dekopinda Kota Kediri akan selalu berusaha agar kepentingan Dewan Koperasi Indonesia beserta anggotanya mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Pemainnya jangan dirubah-rubah. Gerakan koperasi yang ada di Kota Kediri, diskriminasi tidak mungkin akan terjadi. Yang ada adalah kolaborasi. Insan koperasi maupun pemerintahan harus terjalin karena koperasi menurut Presiden Republik Indonesia Prabowo adalah merupakan gerakan yang sekarang harus dibangkitkan, harus dibesarkan. Siapapun yang berada di gerakan koperasi harus bisa membawa gerakan koperasi semakin maju, semakin jaya, mensejahterakan anggotanya, mensejahterakan masyarakatnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini amanah yang telah diberikan, sumpah yang telah saya baca adalah menjadi tolak ukur kehidupan saya sehari-hari, sehingga korupsi tidak akan ada di Dekopinda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas dukungan, baik yang belum mendukung saya maupun yang sudah mendukung, yang hadir di forum ini, semua adalah saudara dalam satu gerakan koperasi. Maka kita berharap untuk bagaimana kita bisa memajukan koperasi. Sinergi yang terbaik adalah selalu harus kita jaga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekopinda Kota Kediri tahun 2025 kita nyatakan ditutup. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa musda Dewan Koperasi Daerah Kota Kediri sudah selesai dengan baik. Telah terpilih Ibu Firdaus untuk masa jabatan yang kedua kalinya. Untuk itu kita berpesan kepada beliau, di mana dalam menghadapi tantangan yang cukup sulit ini, koperasi yang tadi sudah kita sebutkan, 3 tantangan: regulasi, kompetisi, dan digitalisasi, maka pimpinan harus bisa mengakomodir semua kekuatan gerakan koperasi yang ada di Kota Kediri.
Untuk itu dalam mengakomodir ini kita titik beratkan pada pemberdayaan SDM. Siapkan SDM yang unggul di bidang komunikasi, unggul di bidang inovasi, unggul di bidang teknologi, sehingga dalam menghadapi tantangan yang sulit ini nanti pimpinan bisa bekerja dengan baik dan kerjasama dengan seluruh insan koperasi yang ada di Kediri. Maka pesan saya Bu Ketua, nanti dalam menyusun pimpinan kepengurusan, seluruh unsur diakomodir. Ini semua adalah sahabat kita, semua ini saudara kita, dan semua mempunyai niat yang baik ingin membangun koperasi Kota Kediri yang lebih baik. Seperti itu. Okay? Kalau program kerja kita ini ke depan insya Allah adalah sebagaimana instruksi dari Dekopin maupun Dekopinwil itu akan kita ikuti. Kita terus akan memberikan tugas dari Dekopinda itu ada 3. Ada mengadvokasi, terus kemudian memberikan edukasi, dan satu lagi saya lupa. Nah, di edukasi ini kita akan memberikan edukasi kita jadi terkait dengan era yang sekarang ini, digitalisasi, terus kemudian kemajuan yang ada, dan kedepannya adalah Dekopinda sedapat mungkin mengajak Anda sekalian yang kaula muda ini untuk bisa gabung di dalam Dekoperasi. Jadi kalau akan masuk ke Dekopinda harus menjadi anggota Dekoperasi, masuk dalam gerakan koperasi. Nah, ini memang PR berat buat kita. Jadi saya bilang PR berat itu karena periode yang kemarin kami juga menginginkan, sebetulnya kami sudah mempromosikan sampai dengan mengadakan pelatihan terhadap anak-anak muda, namun mereka juga masih belum tertarik untuk berdirinya koperasi. Mungkin dalam hal ini kita bisa menitipkan regulasi-regulasi yang sifatnya memberatkan itu kepada atasan kami, baik Dekopinwil maupun Dekopin Pusat, maupun kami akan menyampaikan kepada teman-teman kami yang ada di DPR RI supaya regulasi terkait dengan pembentukan koperasi itu tidak seberat sebagaimana sekarang. Musda Dekopinda Kota Kediri tahun 2025 ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Dekopinda, dan gerakan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tim Liputan, Toho TV.